Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma qala ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa man kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Surau Ittihad, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada malam ini kembali Allah pertemukan di dalam majelis ilmu taman-taman surga di dunia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk mendengarkan ilmu bagaikan duduk di taman surga. Mudah-mudahan seperti mana kita berkumpul di majelis ilmu ini, seperti ini pula lah hendaknya kita dikumpulkan oleh Allah nanti di surga yang semua kita menginginkannya. Berselawat kita kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah dan qudwah dalam hidup dan kehidupan kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dalam episode kelima daripada Sirah Nabawiyah ini, setelah kita membicarakan di 4 episode awal sampai keempat tentang bagaimana keadaan orang-orang Arab sebelum kelahiran Rasulullah, baik dari segi keadaan alamnya, karakter penduduknya, sifat-sifatnya, keyakinan-keyakinannya, dan terakhir kita sudah sampai membicarakan tentang bagaimana suku Rasulullah, bagaimana keturunan-keturunan Rasulullah, siapa kakek Rasulullah, ayah Rasulullah, dan bagaimana ayah Rasulullah kemudian dijodohkan dan dinikahkan dengan seorang wanita yang bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf, atau yang kita sebut dengan Siti Aminah. Kalau di dalam bahasa Arab sebenarnya bukan Siti tapi Sayyidati. Cuma kenapa sampai jadi Siti kita pun tidak tahu. Mungkin karena orang Indonesia ini suka memendek-mendekkan segala sesuatu. Sayyidati menjadi Siti. Tapi Sayyidati itu artinya Sayyidah, ya. Panggilan kalau kepada laki-laki Sayyid, tuan, kepada perempuan Sayyidah. Apa kira-kira bahasa kita itu? Nyonya. Ya, nyonya lah kira-kira. Bapak dan Ibu, maka pada malam ini kita akan melihat bagaimana detik-detik kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia agung yang dengan kelahirannya membawa cahaya, sehingga sering disebut-sebut di dalam pembukaan protokol yang membawa umatnya dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang, seperti yang kita lihat sekarang ini. Kelahiran inilah bagaimana keadaannya. Bapak dan Ibu, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, referensi atau yang menjadi pedoman bagi kita dalam membicarakan tentang Sirah Nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi ini adalah buku Ar-Rahiqul Maktum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, ya. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin membeli kitab sirah, maka belilah kitab sirah ini, karena memang kitab sirah ini merupakan kitab sirah yang cukup kompleks dengan dalil-dalil hadis-hadis yang pilihan lah kira, sehingga menjadi juara 1 dalam penulisan kitab sirah dan diberikan hadiah oleh kerajaan Arab Saudi, ya, diberikan hadiah. Bapak dan Ibu,
Kalau kita berbicara tentang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Mursalin, seperti yang kita sampaikan dalam episode sebelumnya, di episode keempat, bahwa Rasulullah ini kalau sukunya adalah beliau termasuk dalam suku Bani Hashim. Kenapa Bani Hashim? Ya karena memang kakek buyut Rasulullah, ayah dari kakek Rasulullah. Ayah Nabi adalah Abdullah. Ayahnya Abdullah adalah Abdul Muttalib. Ayahnya Abdul Muttalib adalah Hashim. Sehingga Nabi bersuku Bani Hashim. Satu suku di Mekah yang sangat disegani, suku yang terpandang. Rasulullah ya dilahirkan bukan daripada suku yang acak-acakan, tetapi suku yang memang sudah terpandang dan disegani di kalangan penduduk Mekah sejak dahulu. Kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan? Ulama sepakat bahwa Rasulullah ini dilahirkan pada hari Senin, ya, hari Senin. Dalam bahasa Arabnya Isnaini, ya, Isnaini. Hari Ahad yang pertama. Jadi Ahad, Isnaini, Thalatha, Arba'ah, kan itu. Kemudian Khamis. Itu hitungan dalam itu Bapak dan Ibu. Ahad itu kan hari pertama. Ahad artinya satu. Kemudian Isnain dua. Kalau tiga, Salasa. Oleh orang kita bukan Salasa, Selasa, ya. Arba'ah oleh orang kita ado juga yang mengici Arba'ah. Hari tuh hari Arba'ah lah ya, kan gitu. Ya, bahasa Indonesianya Arba'ah ini jadi Rabu. Kemudian Khamis jadi hari Kamis. Kalau 6 bahasa Arabnya Situn, tapi menjadi Jumat kemudian. Karena di hari Jumat itu sesuai dengan kata-katanya jamaah, berkumpullah orang untuk melaksanakan satu sholat ya bersama-sama, yaitu hari Jumat. Begitulah kira-kira. Tapi ulama berbeda, tanggalnya berapa? Ya. Yang paling populer kita tahu mungkin sejak dari TK, SD kita sudah diajarkan Rasulullah itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Itu satu pendapat sebenarnya. Ya, ada beberapa pendapat yang lain. Kalau di dalam kitab Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini, beliau malah cenderung mengatakan Nabi itu kalau tanggal lahirnya bukan 12 Rabiul Awal, tapi 9 Rabiul Awal, ya. Tahunnya tahun berapa? 571 Masehi, atau yang disebut dan populer juga dengan tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena beberapa bulan sebelum kelahiran Rasulullah ada yang mengatakan 2 bulan itu tentara bergajah yang dipimpin oleh Abrahah dari Yaman datang menyerbu Makkah. Untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Ini sudah kita kisahkan di dalam episode sebelumnya. Bagaimana kisah ini? Kita tidak akan mengulang. Kalau Bapak Ibu ingin mengulang, lihat sajalah YouTube Surah Ittihad. Ya. Tulis saja di sana episode keempat Sirah Nabawiyah. Ya. Akan keluar di sana. Tapi jangan lupa like and subscribe. Ya. Kalau banyak nanti like yang subscribe surah kita ini, mudah-mudahan monetisasinya banyak sehingga ya keuangan musola kita akan bisa diapakan dengan itu. Begitu ya, Datuk ya. Bapak dan Ibu, ya. Atau bertepatan dengan tanggal, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 22 April, berbeda ya. Tahunnya sepakat 571 Masehi. Artinya sudah berapa abad dari kelahiran Rasulullah sampai sekarang? 14 abad lebih, kira-kira demikian. Bapak dan Ibu, bagaimana detik-detik kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, di sini diriwayatkan oleh
Ibnu Sa'ad, ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad ini dikatakan bahwa Rasulullah pernah berkata, ya. Apa kata Rasulullah? Wara'at ummi hina wada'tani. Ya. Ibuku, kata Rasulullah berkata, ibuku, ya, melihat, ya, ketika aku dilahirkan, kharaja minha, keluarlah dari, ya, daripadanya, nur adha'at lahu kusurus syam, keluarlah, ya, cahaya yang menerangi istana Syam. Syam Palestina, Iran, ya, kemudian daerah-daerah di sekitar itu, ya, itu adalah daerah Syam, ya. Di sini dikatakan, di dalam hadis ini, di dalam hadis yang lain dikatakan, ya, ketika ibuku melahirkanku, kata Rasulullah, wara'at ummi fi manamiha annahu kharaja min baini rijlaiha sirajun adha'at lahu kusurus syam. Ketika ibuku melahirkanku, kata Nabi berkata, maka ibuku melihat dari kedua kakinya, mohon maaf Bapak dan Ibu, dari kemaluannya keluar cahaya, yang cahaya itu sampai menerangi istana Syam. Bayangkan Bapak dan Ibu, ya, di daerah Mekah Rasulullah lahir, maka cahaya pada malam itu sampai menerangi istana Syam. Berapa jauhnya jarak itu, ya, berapa jauhnya jarak itu. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, ada yang memang menjelaskannya secara harfiah, tekstual, bahwa betul-betul, ya, ketika Nabi dilahirkan itu, bersamaan dengan itu Nabi dilahirkan, ketika Nabi keluar, ya, dari perut ibunya, memancar cahaya di tengah malam yang gelap gulita itu, terangnya cahaya tersebut sampai ke negeri Syam. Ya. Tetapi ada juga yang memaknainya dengan penafsiran, maksudnya adalah ibuku bermimpi, ada yang mengatakan begitu, bermimpi ketika melahirkanku atau akan melahirkanku, seolah-olah ibuku melihat cahaya keluar dari kedua kakinya yang menerangi sampai ke negeri Syam. Karena memang dakwah Rasulullah kemudian dalam kenyataannya sampai ke negeri Syam, bahkan sampai ke tempat kita. Bapak dan Ibu, ya, begitulah kira-kira ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ada beberapa riwayat malah mengatakan, ya, keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa hal seperti itu, ya, ketika Nabi dilahirkan lalu keluarlah memancar cahaya yang sangat terang sampai menerangi negeri Syam itu adalah sesuatu kejadian yang luar biasa sebagai pertanda bahwa manusia itu memang disiapkan oleh Allah menjadi nabi. Kalau di dalam istilah agama kita, kejadian-kejadian luar biasa ini ada beberapa Bapak dan Ibu, ya. Ada namanya irhas. Ya. Apa Bu? Irhas. Apa itu irhas? Itu yang kita sebutkan tadi, kejadian luar biasa yang terjadi pada seseorang yang memang disiapkan oleh Allah untuk jadi nabi. Contohnya Nabi Muhammad SAW. Apa kejadian luar biasanya? Ketika Rasulullah lahir saja memancar cahaya yang sangat terang, sedemikian terangnya sampai ke negeri Syam. Apa bentuk lagi? Ketika Rasulullah dibawa oleh pamannya berdagang ke negeri Syam, ya, di tengah terik cahaya matahari itu selalu dinaungi oleh awan. Itu namanya irhas, kejadian luar biasa yang terjadi pada, ya, seseorang yang memang disiapkan oleh Rasulullah menjadi nabi, ya. Di nabi-nabi yang lain terjadi juga irhas, ya. Siapa contohnya? Sebelum jadi nabi, ada kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada dirinya, ya. Contohnya Nabi Isa alaihissalam dalam surat Maryam, ya, bahwa Nabi Isa ini ketika beliau masih dalam buayan, ya, karena memang ibunya, siapa nama ibu Nabi Isa? Siti Maryam, seorang gadis yang memang tidak punya suami, tetapi kemudian hamil dan
melahirkan. Masyarakat menuduhnya Maryam ini bukan perempuan yang baik-baik. Lalu siapa kemudian yang membelanya? Anak yang dilahirkan itu. Nabi Isa kemudian bicara, ya, bahwa membela kesucian ibunya, bahwa ibunya adalah wanita yang suci. Itu namanya irhas. Kemudian ada yang namanya mukjizat. Kalau mukjizat apa itu? Mukjizat itu adalah kejadian luar biasa untuk membuktikan seseorang itu adalah nabi atau rasul. Itu mukjizat itu. Jadi kalau irhas sebelum diangkat jadi rasul, kalau mukjizat setelah diangkat jadi rasul. Apa contohnya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Qur'an, ya. Ini memang mukjizat luar biasa ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ya. Luar biasa, ya. Bahkan mukjizatnya memang susah orang mencari kelemahannya sampai pada detik ini, ya. Dari segi apa? Dari berbagai segi. Keindahan bahasa, keseimbangan dalam Al-Qur'an ini yang memang akal sehat akan mengatakan Al-Qur'an ini mukjizat. Tidak mungkin manusia akan mampu membuat Al-Qur'an ini. Pasti dari sesuatu yang luar biasa kekuasaannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga banyak orang-orang sekarang ini yang mulanya mereka tidak beragama Islam, non-muslim, tetapi dia buka pikirannya, dia kaji Al-Quran Islam ini dengan dada terbuka, kemudian mereka menjadi mu'allaf. Iya Bu? Banyak contoh-contohnya. Ya. Kenapa? Karena ketika mereka baca Al-Quran ini, banyak sekali mukjizat. Misalnya keseimbangan dalam Al-Quran itu, ya. Keseimbangan dalam Al-Quran saja ketika dibaca oleh orang-orang non-muslim itu dan mereka terbuka membacanya, mereka menemukan sesuatu yang luar biasa yang tidak mungkin manusia bisa. Dari 6.000 lebih ayat ini seimbang ayatnya. Kata-kata, ya, baik itu, hasan itu seimbang dengan kata-kata su. Sebanyak apa kata-kata baik, sebanyak itu pula kata-kata buruk dalam Al-Quran. Ya. Kata-kata dunia di dalam Al-Quran sama banyak dengan kata-kata akhirat. Kata-kata langit sama banyak dengan kata-kata bumi. Dan itu tidak terletak di satu halaman. Berserak-serakan dalam berbagai macam halaman. Bagaimana bisa sepresisi itu, ya, ayat-ayat dalam Al-Quran ini? Dimana kalau sekarang mungkin manusia akan bisa mengatakan, apa susahnya kata manusia sekarang dengan teknologi untuk membuat bahasa-bahasa seperti itu? Karena sudah ada coding, sudah ada komputer, ya, yang bisa menghitung secara matematis dan membuat mungkin secara matematis sekarang. Tapi 14 abad yang lalu, mana ada alat yang bisa digunakan untuk menyeimbangkan itu? Sehingga dengan satu bentuk keseimbangan ini tidak sedikit kemudian saudara-saudara kita yang non-muslim kemudian mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Nah, ini mukjizat Rasulullah yang paling besar. Di antara mukjizat-mukjizat yang lain, ya, Rasulullah mampu membelah bulan. Nah, dan itu, ya. Apalagi selain daripada itu, dalam satu, ya, kejadian ketika para sahabat kehausan, Rasulullah mampu, ya, menjadikan, ya, dari sela-sela jarinya keluar air, ya. Banyak mukjizat Rasulullah. Ada satu ketika, ya, ketika Rasulullah SAW diundang oleh sahabat untuk makan di rumahnya, ya, tapi kemudian Rasulullah justru datang. Ibaratnya bapak dan ibu, ya, ayah diundang, ya, untuk makan di rumah salah seorang warga gitu. Ayah saja nyok. Tapi ayah bawa jamaah sadonya. Tentu kelabakan tuan rumah. Kira-kira gitulah. Rasulullah diundang, Rasulullah bawa seluruh jamaah. Kelabakan. Apa kata tuan rumah? Ya Rasulullah, makanan kalau sebanyak ini yang datang nggak cukup ya Rasulullah. Ya. Apa kata Rasulullah? Tenang aja kata Rasulullah. Ya. Tenang saja. Ya. Pokoknya engkau siapkan saja makanan di periuk itu, insya Allah semuanya akan makan. Lalu Rasulullah suruh sahabat itu masuk secara berkelompok. Satu kelompok masuk makan, sebenarnya sudah makan dia keluar. Kemudian kelompok kedua makan kenyang keluar.
Akhirnya sebanyak itu orang kenyang makan semuanya, dan masih bersisa di dalam periuk itu makanan untuk keluarga tersebut. Itu contoh mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak hanya dialami oleh Rasulullah, ya. Rasul-rasul yang lain kan juga punya mukjizat. Nabi Musa, apa mukjizatnya? Tongkatnya Allah perintahkan suruh dilempar, kemudian berubah menjadi ular. Apalagi tongkatnya ketika disuruh oleh Allah untuk meapakan air, kemudian air itu kemudian terbelah. Itu mukjizat namanya, ya. Kemudian selain irhas, mukjizat yang memang ini berlaku kepada Nabi dan Rasul, ada namanya karomah. Apa, Bu? Karomah. Pada siapa karomah ini terjadi? Biasanya karomah ini terjadi pada wali-wali Allah atau orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Apa contohnya karomah ini? Bapak Ibu mungkin ingat cerita bagaimana Nabi Sulaiman, ya, ketika mengumpulkan menteri-menterinya, penasihat-penasihatnya yang terdiri daripada manusia, ada jin di situ, ya. Karena Nabi Sulaiman ini kan kelebihannya beliau bisa menaklukkan jin. Maka penasihat-penasihat Nabi Sulaiman bukan hanya manusia tetapi juga masuk jin, ya. Di mana letak karomahnya? Ketika Ratu Bilqis diundang oleh Nabi Sulaiman untuk datang ke kerajaannya, ya. Maka apa kata Nabi Sulaiman kepada penasehat-penasihatnya? Saya, ya, mendapat kabar bahwa Bilqis sudah mulai berjalan ke sini. Apa tantangan Nabi Sulaiman? Siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana Bilqis itu untuk bisa ditempatkan di samping singgasanaku? Kan begitu, ya. Itu diungkapkan dalam Al-Quran itu. Lalu golongan jin mengatakan, ya, wahai raja, ya, dengan kekuasaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada aku, kata jin, ada yang mengatakan jin itu adalah jin ifrit, maka aku akan membawa dan meletakkan kursi itu, ya, di samping singgasana engkau sebelum engkau, ya, berdiri dari tempat duduk engkau. Bayangkan, Bu, sebelum berdiri, sebelum selesai pengajian, kira-kira muda itu namanya kursi itu letih bosiko, kira-kira gitu kata orang itu. Tapi orang soleh mengatakan, wahai, ya, Nabi Allah, insya Allah dengan kelebihan yang Allah berikan, kata orang soleh, salah seorang penasihat Nabi Sulaiman itu, beliau mengatakan, sebelum mata engkau berkedip, katanya, singgasana itu insya Allah aku letakkan di apa? Di sampingmu. Tum. Kira-kira kalau di awak ketika melihat film jin, bapak ibu boleh lihat film jin. Judulnya dulu. Kok golongan-golongan napu ke bawah kok. Kalau golongan milenial kan enggak tahu. Datuk enggak tahu jin dan jin masih, ya. Jin dan jin kan main itu saja kira-kira kan. Ikosnya tibo anan dikandai, ya. Itu namanya adalah karomah. Ada cerita dari mulut ke mulut, Karomah itu terjadi pada orang-orang soleh, wali Allah. Wali Allah itu orang-orang yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada ceritanya, ya. Salah seorang syekh, ya, ada yang mengatakan Syekh Balubui, ada yang mengatakan pokoknya kejadian terjadi di sekitar 50 kota, ya. Pernah ada isu katanya, itu dari mulut ke mulut, entah iya entah tidak, Ka'bah itu terbakar. Lalu jamaah melihat, ya, yang menyiram dan memadamkan api Ka'bah tersebut yang sedang terbakar itu seorang laki-laki yang melompat dari tiang ke tiang, tetapi cukur rambutnya sebelah, ibaratnya kepalanya botak sebelah. Lalu dikait-kaitkanlah, kemudian sampailah cerita itu, ya, tentang syekh yang ada, yang berkembang ceritanya itu. Syekh itu katanya ada di Balubui, beberapa kisah mengatakan seperti itu. Dia, syekh ini, ya, dia sedang
mencukur rambutnya. Orang-orang dulu beda aja orang kini ketika motong rambut. Kalau orang kini motong rambut pakai ke barber shop. Kalau dulu ndak. Orang mencukur rambut dari kampung ke kampung kok membawa lah selangkuk sadonya kursinya guntiang jadi nyopai ke kampung ko bajalan. Jadi ceritanya orang ko pailah ke tampek sektu lalu sektu minta rambutnya dicukur. Ya nana mau nyoba jalan tentu baca lihat tampek nan paling kondusif nan paling nyaman. Bacukulah rambut ko di tapi batang aja. Nah, ceritanya ketika sedang bacukuah tu sabarlah baru rambutnya tercukuah. Ikut cerita entah enggak tapi amo mendengar cerita kok Bu ya. Si sek tadi mengecek sabantah keceknya ketukang cukuah. Mengasih maka tafakah keceknya. Malumpiknya ke batang iya kok. Sibuk orang mencari batang iya kok ndak keluar-keluar ndak bertamu le doh. Kironya nyetibo di itu karomah tuh orang-orang soleh. Tetapi itu betul-betul orang yang dekat dengan Allah, kasih Allah ya. Kalau sudah sayang Allah kepada orang itu ya, apa yang tidak diberlakukan oleh Allah? Tentu kemauan dan kehendaknya diperlakukan oleh Allah. Sama dengan ibu-ibu, kalau suamilah sayang ke ibu-ibu, nah, tentu kehendak ibu-ibu dipenuhi itu enggak? Yo, nah, jadi tinggal baca caranya supaya suamiku sayang kawan. Bapak dan Ibu, kira-kira demikianlah kaitan dengan hal ini. Kemudian di samping irhas, kemudian ada mukjizat, ada koromah, ada satu lagi namanya maunah. Maunah. Apa itu maunah? Maunah ini merupakan suatu kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang beriman yang biasa, seperti kita, Bapak dan Ibu, ya. Orang-orang beriman seperti kita diberi maunah, kejadian luar biasa yang di luar akal sehat. Apa contohnya Bu? Ibu-ibu pai baunda kan wah, pai bauto kan gitu. Tiba-tiba ya ketika sedang baunda bauto putih rem. Yang menurut akal sehat ndak selamat dong. Tetapi ternyata selamat di luar kemampuan. Ya. Itu namanya maunah. Dan itu terjadi dalam keadaan darurat biasanya, dalam keadaan luar biasa. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Jadi salah satu ciri khas Rasulullah SAW ketika dilahirkan memancar cahaya dari kedua kaki ibunya sehingga sampai menerangi daerah Syam yang kalau berjalan dari Makkah ke Syam itu kurang lebih 2 bulan perjalanan. Bapak dan Ibu, ya. Dan di antara peristiwa-peristiwa yang lain yang terjadi ketika Rasulullah dilahirkan, ada sekitar 3 kejadian yang lain. Yang pertama, dikatakan di sini, pada waktu Rasulullah dilahirkan, jatuhnya 14 beranda istana kekaisaran Persia. Ya. Persia kok daerah Samjo kok Bu. Ya. Ndak ada angin, ndak ada hujan, sampai balik tunggak-tunggak istana Persia, kekaisaran Persia yang sangat megah ketika itu tiba-tiba tumbang. Tanpa angin, tanpa hujan. Yang kedua, ya, padamnya api yang biasa disembah oleh kaum Majusi. Siapa itu kaum Majusi? Kaum penyembah ndak ada api, ndak ada hujan, ya, ndak ada angin, api yang sudah berabad-abad ya, hidup yang mereka sembah tiba-tiba padam. Bertanya-tanya, apa gerangan yang terjadi? Pertanda apa ini? Rupanya ketika itulah baginda Rasulullah SAW dilahirkan. Yang ketiga, ya, robohnya gereja-gereja di sekitar Danau Sawah. Jadi ini pertanda-pertanda yang menjadi pertanda bagi manusia akan lahirnya seorang manusia luar biasa yang akan membawa kebenaran dan menerangi seluruh dunia dengan kebenaran yang dibawanya. Bapak dan Ibu, ya. Maka ketika Rasulullah SAW sudah lahir, ya, sudah menjadi tradisi bagi masyarakat ketika itu bahwa anak-anak yang lahir ini di masyarakat Arab kalau dia laki-laki segera disunat. Ibu.
Di dalam kitab ini dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh kakeknya, karena ayah Nabi kan sudah meninggal dalam kisah kita yang lalu. Ya. Berapa bulan kandungan Rasulullah dalam kandungan ayahnya meninggal? Bapak dan Ibu masih ingat? 6 bulan. Ya. Maka kakeknya lah kemudian, ya, yang mengurus Rasulullah dan peduli dengan keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ketika Rasulullah lahir, Abdul Muthalib, ya, segera berbahagia ketika itu. Ya. Dia bawa cucunya ini, Nabi Muhammad, ya, berlari-lari di sekitar kota Makkah itu, karena kelahiran anak laki-laki itu bagi masyarakat ketika itu adalah sebuah kebanggaan. Dan seperti yang kita kisahkan dulu, kelahiran anak perempuan itu adalah kehinaan. Ya, kalau lahir anak pedusi, hitam muka ayahnya. Ya. Dan kisahnya bagaimana perlakuan terhadap anak perempuan ketika itu sudah kita kisahkan. Bagaimana Umar kemudian mengubur anak perempuan yang sangat dia cintai dari nuraninya, tapi karena malu dikubur, menangis dia, ya, ketika bersama dengan Rasulullah akan perbuatannya itu. Ya. Nah, dibawalah Rasulullah ini berlari-lari kecil dengan penuh bahagia dan sukacita masuk ke Ka'bah, dibawa ke Ka'bah dan diberilah nama Muhammad. Ya, padahal nama itu tidak lazim bagi masyarakat Arab ketika itu, tetapi demikianlah adanya. Abdul Muthalib kemudian menkhitan beliau, ya, ketika umur beliau masuk ke umur 7 hari kelahiran. Jadi menjadi kebiasaan bagi masyarakat Arab laki-laki itu disunai umur 7 hari, ya, 7 hari. Dan itu sebahagian dilaksanakan di masyarakat kita kini, malah ada yang baru lahir baru lah disunainya, ya. Tetapi yang lazim ketika masuk ambo termasuk ketika masuk ayah Pak Lim rasanya ambo masih takana basunek itu ketika SD. Ayah kelas berapa SD ya? Kelas 2. Pak Lim kelas berapa? Kelas 5. Jangan-jangan mak datua kelas SMP. So acok lari ketika mentari datang. Agan itu pengalaman Pak. Datang mentari ke sekolah, ndak tantu ale, ndak tantu jendela, ndak tantu kursi. Ya batarajang sadonyo, lari menyuruh di tengah sawah. Sampai kira-kira mentari lah balik, baru balik ke sawah bakubang-kubang. Akhirnya ambo tahu, ada kawan ambo lawa sune ketika SMA. Itulah, tetapi khitan itu ya, dilihat dari sisi hikmahnya sebenarnya untuk membuktikan dan mengajar laki-laki itu dengan kerasnya kehidupan. Ketik baru inyola tumpahkan darahnya, kan itu. Ya. Kalau dulu sakit berkhitan kok. Yo ya, sakit bu. Kalau kini ada khitan macam-macam kini. Hitam laser lah namanya. Pokoknya semakin maju dunia aku semakin dimanjakan nampaknya manusia aku. Bapak dan Ibu, Rasulullah dikhitan pada hari yang ke-7, ya. Nah, wanita pertama yang menyusui Rasulullah setelah ibunya Sayyidati Aminah, ya, adalah Suwaibah. Siapa Suwaibah ini? Suwaibah ini adalah budak dari paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama paman Rasulullah yang budaknya bernama Suwaibah ini? Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu adalah paman Rasulullah. Badon sana joya Nabi itu, ya. Badon sana joya Nabi. Hamzah, kemudian Abdullah, Abu Talib, Abu Lahab. Pokoknya abu-abu lah bu. Kecuali Abu Gosok, nak masuk situ ya. Jadi Abu Lahab, kok ada cerita tentang Abu Lahab Bapak dan Ibu, ya. Jadi katiko inyo mendanga, ya. Inyo mendanga kanakannya lah ya. Anak daripada udahnya Abdullah, sangat bahagia, ya. Saking bahagianya dalam satu riwayat dikecekkan demikian bahagianya Abu Lahab kok sehingga bentuk kebahagiaannya inyo merdekakan budaknya Suwaibah kok. Begitu sanangnya hatinya, ya. Suwaibah kok yang menyusukan Rasulullah, inyo merdekakan. Suwaibah
semenjak kini engkau merdeka, menjadi manusia merdeka. Tentukan nasibmu sendiri. Dulu kan masih perbudakan. Ya. Begitulah bentuk kebahagiaan Abu Lahab. Dan apa kemudian yang terjadi? Bapak dan Ibu, ya, semuanya tahu bagaimana perlakuan Abu Lahab kepada kemenakannya yang memang sangat bahagia dia ketika dilahirkan, tetapi sangat benci dia ketika sudah dewasa. Karena Rasulullah mendakwahkan Islam. Abu Lahab dan istrinya termasuk tokoh-tokoh kafir Quraisy yang sangat benci dengan dakwah Rasulullah SAW. Saking bencinya, malah itu ya dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Lahab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron dzatal, dan sampai terakhir. Ya. Abu Lahab dan istrinya ya, akan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Tapi Bapak dan Ibu, ada yang menarik dalam salah satu riwayat dikatakan ya. Ada salah seorang sahabat ya, bermimpi ketika Abu Lahab sudah meninggal. Ya. Abu Lahab ini kan meninggal dalam keadaan hina. Ya. Dia hina, dia meninggal di rumahnya, tidak ada yang mau menguburkannya. Mulanya seperti itu, sehingga membusuk. Adapun ketika dikuburkan, katanya, tidak ada manusia sebusuk Abu Lahab ini ketika dikuburkan. Sehingga ketika sudah dikuburkan pun, kuburnya pun busuk. Malah dikatakan sampai sekarang, kubur Abu Lahab ini busuk. Tidak ada orang yang mau mendekat ke kuburnya. Jadi lah mati pun orang tidak nemu mendaki. Jadi apa yang terjadi? Ada seorang sahabat. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, aku bermimpi. Apa mimpimu? Sahabatnya berkata, aku bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Ya. Di dalam mimpi itu aku bertanya keadaan Abu Lahab. Bagaimana keadaan engkau, wahai Abu Lahab? Abu Lahab menjawab dalam mimpi itu, keadaanku sangat terhina, penuh penyiksaan, kata Abu Lahab. Ya. Kecuali, ya, sahabat ini bertanya, tidak adakah keringanan atas siksaan yang engkau terima di alammu sekarang ini? Lalu Abu Lahab menjawab, Bapak dan Ibu, ya, ada. Betapa berat siksaan, tetapi setiap hari Senin, kata Abu Lahab, siksaanku diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, apa gerangan yang menyebabkan siksaan engkau itu dikurangi oleh Allah pada hari Senin? Abu Lahab menjawab, sebab ketika ya kemenakanku Muhammad yang aku sangat benci kepadanya ketika di dunia, ya, ketika dia lahir, aku termasuk manusia yang paling bahagia dengan kelahirannya, sehingga aku merdekakan budak ketika kelahirannya. Maka atas itulah kemudian Allah ringankan siksaanku pada hari Senin. Bapak dan Ibu, ini pelajaran penting ini, ya. Bahagia saja Nabi lahir dikurangi di Allah siksaannya. Apalagi mencintai Rasulullah SAW sepanjang hayat kita. Apa bukti kecintaan kita kepada Rasulullah? Salah satunya dengan memperbanyak salawat. Abu Lahab yang begitu benci kepada Nabi, khusus hari Senin dalam riwayat itu diringankan siksaannya oleh Allah. Kenapa? Bahagia hatinya ketika Rasulullah dilahirkan. Inilah kemudian yang menjadi salah satu dalil bagi sebagian ya masyarakat tentang hikmah memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Sebagai bentuk kegembiraan kita diperingati hari lahirnya setiap tahun, kan gitu. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, tentunya yang diisi dalam peringatan itu hal-hal yang jangan hal-hal yang maksiat, tetapi membaca Al-Quran, berselawat kepada Nabi, kemudian bersedekah makanan. Tentu kebahagiaan seperti itu akan menjadi salah satu penambah amal kebaikan bagi orang tersebut. Bapak dan Ibu, ya, kira-kira demikianlah kemudian. Lalu beranjaklah Rasulullah SAW seorang bayi. Ya. Nah, dalam tradisinya, ya, memang Suwaibah inilah wanita yang kedua yang menyusui Rasulullah SAW. Ya. Lalu
dalam tradisi masyarakat Arab, karena Mekah itu kan termasuk perkotaan. Biasa kalau anak lahir, ketika itu anak tuh digadangkan bukan di kota, tapi anak tuh biasanya dikirim ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok. Dalam kitab itu dikecekkan apa tujuannya? Supaya anakku kalau nyolah di kampung, udaranya barasia, makanannya barasia, ototnya kuat, tenaganya kuat. Tapi kalau di Makkah, kalau di kota, takut dapat penyakit menular. Sehingga seperti itulah kemudian. Maka siapa yang bertanggung jawab mencarikan? Ya? Orang yang menyusui Rasulullah SAW tentu kakeknya. Ya. Setelah sampai usia Nabi, ya, pada waktu untuk dikirim ke kampung mencari orang siapa yang akan menyusui Rasulullah. Bapak dan Ibu, jadi ibu susu Rasulullah kok setelah Suwaibah ada seorang lain. Siapa namanya, Bu? Halimah. Nah, ada menarik cerita tentang Halimah, Bu. Halimah kok merupakan penduduk atau kabilah Bani Sa'ad, suatu kampung yang terletak di luar kota Mekah. Ya. Halimah kok miskin. Ya. Suaminya miskin. Itu perkampungan Bani Sa'ad tuh perkampungan miskin tuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tanahnya tandus, malah dikecekkan, nggak ada tanah yang setandus itu, ya, di muka bumi doh, kecik Halimah dalam satu riwayat. Kampungnya itu tandus. Jadi sebagai cara untuk melanjutkan kehidupan, biasanya Bani Sa'ad, perkampungan Bani Sa'ad yang di situ ada Halimah tadi, biasanya pergi ke Makkah tuh. Untuk apa nyopai ke Makkah? Nyopai jo keluarganya, nyobawa suaminya, anak-anaknya, haratunya, nyopai ke Makkah. Untuk apa? Mencari anak nan disusui. Jadi rombongan ini nyopai kok, Bu. Ya. Wanita-wanita Bani Sa'ad itu memang ini bekarajo dan menyambung kehidupan dengan menyusui anak-anak orang kota. Jadi ceritanya rombonganlah nyopai. Itu dikisahkan oleh, di dalam riwayat itu dikisahkan oleh Halimah sendiri. Halimah mengecekkan, bajalanlah ambo jo rombongan suami ambo ado keledai cie kurui ado untuk kurui cie. Itu dikisahkan dalam kitab itu, Bu. Dia berjalan ke Makkah, ya. Sementara dalam masuk perjalanan itu jadi kemarau panjang. Ya. Aye susu Halimah ko ndak cukup untuk ini punya anak ketek ko, bayi yang jo disusukan oleh Halimah ko. Ya. Ndak cukup aye susunya untuk menyusui anak tu. Kan diambil susu keledai kariang. Kan diambil susu untuk kurang lebih keadaannya model itulah. Dagingnya tando wak sampaikan cerita nanti eko. Pendek cerita sampailah kemudian di kota Mekah. Sado wanita-wanita Bani Sa'ad ko dan sarombongan jo Halimah lah mendapat anak-anak nangkan susunya. Tentu anak-anak orang kaya, pitinya banyak. Ya, tentunya berharap dapat upah pulang ke rumah dengan hati yang senang. Dan si Halimah ko ndak aduh mendapat anak doh. Lai seorang dapatnya anak yatim loh. Siapa tuh? Nabi Muhammad. Apalah nangkan diharapkan anak yatim kok. Ndak namu Halimah mulutnya doh. Karena pai kasinan tuh kau mencari orang anak yang bisa disusuan dan marukan dari anak yatim apa nangkan diharapkan. Ya. Akhirnya ketika pulang, ya, Bani Kilab, Bani Sa'ad kosadonya kalau lo mendapat, si Halimah kan tidak mendapat. Mengicik lahnya ke suaminya si Halimah kok. Nah, kan itu. Kalau bahasa awaknya dah aduh mau dapat dah. Kecuali cik nak dapat namanya nak yatim loh. Ya, nak yatim miskin loh. Baancak, ambo bawa sajalah. Sebab walaupun nyo miskin, ya, rasa-rasanya indak bana dari rasa kiko lain dari nan lain. Apa kecik suaminya bawa selah kecik. Indak bana awak dapat rezeki, mudah-mudahan awak dapat keberkahan Bapak dan Ibu. Sehingga ini ambillah anak yatim tadi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nyo bawa pulang Bapak dan Ibu. Apa yang menariknya? Ketika Nabi Muhammad inyo ambil, nyo peluk laki benar Nabi Muhammad kau. Inyo susuanlah Nabi Muhammad kau susu pertama. Di situlah mulai nampak kejadian-kejadian yang tak pernah terfikirkan. Ayah susu Halimah yang mulai kariang, anaknya tidak pernah tanang lalu setiap malam. Sebab ayah susu itulah kariang. Tentu anak ketika menangis masih haus, menangis.
Tapi ketika Nabi dibawa pertama kali, disusunyo apa yang terjadi? Luar biasa Bapak dan Ibu. Panuh ya susunyo. Heran, inyo pun heran. Bahkan anaknya yang tidak pernah kanyang susu, ya, inyo susun pun kanyang. Sehingga inyo kecikkan. Itulah salamu duitnya malam yang lalu inyo paling tenang keciknya. Sebab anaknya lalu dalam keadaan kanyang. Ayah susunya yang salamuku mulai karyang, kini malimpah-limpah. Malimpah-limpah Bapak dan Ibu. Ya, termasuk itu dirasakan oleh suami daripada Halimah. Ketika berjalan pulang, keledai nan lakuri kerontang ko, ya, nambah jalan pun tak taluk dia oleh menjadi keledai yang kuat, ayah susunya banyak, termasuk untung. Sehingga orang-orang yang menjadi orang kampung itu heran. Bertanya ke suami Halimah tu. Kalau tanyanya, dia kan tahu keledai nan dibawa, keledai tua lah kuri, ya, tak taluk berjalan, termasuk untung. Di saking apa kuitnya untung jo keledai ko, ya, ketika pulang sampai bertanya. Sahabat-sahabat suami ko ngecekkan, iko keledai nan dibawa dulu atau tidak ko katanya. Sebab berbeda. Maka ketika sampai di kampung apa yang terjadi Bapak Ibu-ibu, keledai jo untu tadi menjadi tulang punggung kehidupan. Ayah susunya banyak, ya. Ayah susunya banyak. Untu pun model itu loh. Cukup makannya. Dia keberkahan luar biasa. Keberkahan luar biasa. Malah dikecekkan di Halimah, pekarangan rumahnya yang Salamoko tandus semenjak kedatangan Rasulullah. Tidak ada nan sehijau itu di daerah Bani Sa'ad kecuali rumahnya. Sehingga orang-orang nan lain yang ketika mengembalo keledai, mengembalo untunya tetap kurui, ya. Sementara untu, ya, Halimah juga keledainya setiap digembalakan pulang dapur, ayah susunya banyak sampai-sampai orang kampung mengecek, ya, apa yang terjadi di keledai do untu Halimah tu. Ya, padahal ladang rumputnya sama. Tapi kenapa untunya bisa gapuk, untu awak enggak? Sampai orang kampung mengecek, nan katibo keceknya. Kama suami Halimah tu mengembalakan untunya, turui gitu. Tapi walaupun lama dari itu, nan untuk orang kampung tetap turui. Begitulah kejadian-kejadian luar biasa. Jadi walaupun miskin, tetapi barokah Allah berikan kepada keluarga Halimah. Itu konsep barokah tu, Bu. Kurang napiti, tapi kalau barokah Allah tu datang ke rumah awak, Allah cukupkan, Allah sehatkan. Tapi banyak napiti kalau barokah Allah cabut, kesusahan. Dan kelahiran dan kedatangan Rasulullah ke Bani Sa'ad memberikan barokah kepada Halimah dan keluarganya. Sampai 2 tahun Nabi Muhammad disusui, sehingga Nabi Muhammad harus dikembalikan kepada ibunya. Tetapi Halimah, ya, ibu mana kabar pisah dari Rasulullah, sampai memohon-mohon ke Sayyidah Aminah ketika itu, ya, untuk supaya Muhammad ko biarlah inyo saja nan menggadangkan juga dia, walaupun tidak berupah, tidak berado kecek Halimah, tidak berupah dia, tidak berado, karena kehadiran Rasulullah di kampungnya betul-betul memberikan berkah. Bapak dan Ibu, kira-kira demikian peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Rasulullah SAW, ya, dibesarkan oleh Halimah. Malah 2 tahun ketika Nabi dikembalikan ke ibunya itu, di dalam kitab ini dikatakan postur tubuh Nabi ku bongsor. Bongsor ku apa sawahnya, Bu? Baisi, gabuk ya, Bu. Sehat gitu ya. Sehat ya. Walaupun hidup serba kekurangan, tetapi air susunya mencukupi, untanya mencukupi air susunya, ya, tanaman-tanaman di sekitarnya cukup untuk kehidupan mereka. Bapak dan Ibu, kira-kira demikian yang dapat kita sampaikan episode yang kelima ini. Di episode berikutnya kita akan membicarakan kembalinya ke rahmatullah ibunda tercinta Rasulullah, Siti Aminah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.